Selamat malam Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Welcome to BCA Wealth Summit 2024. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marisa Fadila selaku Investment Specialist dari Bank BCA. Dan pada malam hari ini saya bersama rekan saya dari BCA Sekuritas, Feren Gaby Salim. Hai Feren, how are you? I'm fine, thank you. Oke, jadi Feren dan saya kita akan ngebahas satu topik yang lumayan seru banget gitu ya kan. Nah, Bapak dan Ibu, tapi sebelumnya BCA Sekuritas itu adalah salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Bank BCA. Nah, topik yang mau kita bawain pada malam hari ini adalah topik yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mimpi-mimpi di mana kita itu sudah tidak sibuk mencari uang lagi, tapi uang yang akan bekerja untuk menghidupi kita. Gitu. Nah, pertanyaannya seberapa banyak kita bisa menghasilkan uang dan seberapa besar sih kita bisa menyisihkan uang itu untuk diinvestasikan agar nantinya kita bisa menikmati hidup dari aset yang kita punya. Nah, kita akan bahas di sesi kita pada malam hari ini, hidup dari dividen emang butuh berapa? Gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bapak dan Ibu, ada sebuah survei yang menarik nih, yaitu survei tersebut tuh menunjukkan bahwasannya 70% dari kaum millennials dan juga Gen Z itu tuh mau mencapai financial independence mereka di umur 40 atau bahkan under 40. Gitu. Tapi tentunya di sini definisi financial independence itu bagi setiap orang tuh berbeda-beda ya. Karena kan setiap orang tuh pasti punya titik goals dan mimpinya tuh masing-masing. Gitu. Ada yang pengen punya mimpinya itu sebuah mobil mewah atau rumah mewah gitu ya kan. Atau bahkan ada yang punya mimpi tuh dia pengen pergi liburan keliling dunia gitu. Tapi apakah untuk mewujudkan financial independence under 40 ini hanya sekedar angan-angan manis aja atau gimmick belaka gitu ya kan? Ini kan yang menjadi question gitu ya kan. Dan bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, tentunya kita nggak cuma butuh konsistensi doang gitu ya kan. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita jalani agar mimpi tersebut tuh bisa terwujud nih Bapak dan Ibu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah FIRE. Jadi FIRE di sini bukan fire api ya Bapak dan Ibu ya. Tapi FIRE ini adalah Financial Independence Retire Early. Jadi FIRE ini adalah sebuah konsep finansial yang bertujuan untuk mencapai kemandirian finansial dan seseorang tersebut tuh bisa pensiun dini. Atau secara matematikanya kita sebutnya tuh dengan 4% rule. Mungkin sederhananya tuh seperti ini. Jadi kayak kalau aku analogikan, kita tuh masih menjadi seorang karyawan. Jadi kita menukarkan waktu kita dari 9 to 5 untuk bekerja demi gaji dan itu yang membuat kita tuh kayak quote unquote kita jadi nggak bebas gitu, kita nggak jadi freedom gitu. Nah, jadi financial independence ini simply kita punya kontrol penuh atas waktu kita dan kita itu tidak menukarkannya lagi demi uang gitu. Jadi uang itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang kita kejar dari bulan ke bulan, tapi uang itu bisa jadi kendaraan kita untuk enjoy our life gitu. Nah, pasti perjalanannya pun juga nggak singkat ya. Akan ada banyak faktor yang akan mempengaruhi journey dari masing-masing orang gitu. Tapi untuk mencapai FIRE ini juga bukan berarti kita hidup harus serba sengsara ya. Kayak kita jadi orang yang extremely frugal gitu, ya kan. Ketika kita sudah mencapai kemerdekaan finansial itu pun bukan berarti juga kita jadi punya pengeluaran tuh jadi no limit gitu. Kita jadi berfoya-foya, itu juga bukan seperti itu ya. Jadi justru FIRE ini tuh akan membantu kita hidup mindful, hidup cermat gitu ya kan, untuk mengetahui sebenarnya tuh berapa sih nominal yang cukup untuk membiayai kita setiap bulannya gitu ya kan, dan ngebuat kita tuh bebas atas kontrol waktu di hidup kita. Nah, itu mungkin teori mengenai FIRE gitu. Nah, sekarang kita akan bedah lebih lanjut sebenarnya FIRE ini apakah
possible atau impossible gitu kan. Nah, Feren, jadi ngomong-ngomong soal journey dari si FIRE nih gitu kan, emang perjalanan untuk bisa menempuh FIRE itu tuh seperti apa sih, Feren? Oke, thank you, Ca. Jadi road to FIRE berarti ya, gimana cara kita bisa financial independence, retire early. Mungkin first thing first nih, Ca, kita harus set our goals dulu. Dan semua orang pastinya goalsnya beda-beda. Yang tadi Ca sempat mention. Ada juga yang retirementnya itu pengen slow living aja di Jogja gitu. Ada juga yang mau setiap bulannya tuh pengen keliling dunia gitu. Nah, which one are you? Dan sebenarnya setiap goals itu nggak ada masalah gitu, karena emang setiap orang boleh bermimpi dan boleh menikmati retirementnya itu. Nah, mungkin how to we get there itu lebih ke pertama kita set our goals dulu, yang paling penting. Yang kedua itu adalah maximize our income. Jadi income itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak bisa ditentukan, tapi kita bisa mengusahakan gitu. Income itu bisa dari salary, bisa dari side job, bisa dari side hustle, bisa kayak misalnya kita ada kos-kosan, ada online shop dan lain-lainnya. Ada banyak banget untuk maximize our income. Dan selanjutnya dari tadi income, mungkin nextnya itu adalah expense. Jadi di mana expense itu kita harus press. Mungkin bahasa sekarangnya itu adalah frugal living. Tapi perlu di notes nih teman-teman semuanya, dan juga Ica juga, dimana frugal living itu not necessarily kita tuh harus pelit. Frugal living itu bukanlah pelit, tapi lebih ke kita lebih being mindful of our expense juga. Jadi nggak masalah kok kalau misalnya kita mau misalnya jalan-jalan untuk sebagai kita menikmatin hidup. It's fine selama kita tidak merusak ataupun menghalangi our retirement plan itu, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya kita mau nonton konser gitu, that's fine gitu, as long as budgetingnya itu udah ada untuk expense tersebut gitu. Dan tentunya dari yang tadi kita udah set goals itu, kita harus tentuin berapa amount of money yang kita ngerasa tuh cukup gitu kan. Nah, next big thing-nya yaitu adalah investment, teman-teman semuanya. Dimana investment itu adalah sebagai kendaraan kita untuk mencapai goals kita, atau dianggapnya itu adalah sebagai boosternya kita lah. Semakin investment kita tuh mempercepat kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Nah, untuk investment sebenarnya kan produk investasi ataupun instrumen investasi itu ada banyak sekali, dan setiap orang tuh nggak bisa dipakemin nih, oh aku kayaknya nggak bisa deh untuk bonds gitu, aku bisanya kayak cuma stok gitu, nggak bisa gitu juga gitu. Nggak bisa semua investment tuh not for everyone, cuma ada instrumen investasi yang bisa digunakan untuk everyone juga gitu. Jadi investment itu kita harus tentuin dulu risk profile-nya juga, Ca. Dimana kita harus ketahui diri kita seberapa besar sih risk yang kita bisa tanggung gitu. Dan nanti kita bakal deep down juga untuk instrumen investasi yang cocok untuk setiap orangnya. Nah, next-nya itu adalah yang mungkin nih agak tricky, tapi sebenarnya gampang-gampang susah, Cak, yaitu adalah stay on track, atau kita tuh bisa konsisten untuk berinvestasi, konsisten untuk maximize our income dan juga limit our expense. Nah, being konsisten itu adalah PR yang sangat besar, dan itu tuh adalah yang challenging, yang mungkin anggapannya kalau misalnya tadi kalau kita anggapannya kan tadi investment tuh sebagai kendaraan. Kalau misalnya kita naik pesawat gitu, kita mau ke Bali contohnya, tapi ada aja delay-nya. Misalnya, ada badai gitu. Nah, itu adalah kayak uncertainty yang kita tidak pernah tahu. Dan kalau misalnya ada badai, pasti tentunya akan delay nih untuk kita capai ke Bali. Sama halnya dengan investasi atau goals kita. Kalau misalnya kita tidak stay on track, itu bakal menghambat kita juga dari segi retirement plan kita gitu. Jadi setelah kita investment udah oke, stay on track sampai ujung-ujungnya kita bisa enjoy our retirement gitu. Oke, tadi tuh udah sempat di-mention mengenai budgeting ya. Karena itu adalah keran yang bocor, dan itu yang harus kita rem gitu kan. Cuman selain dari budgeting, ada salah satu part yang menurut aku tuh lumayan challenging juga sih. Yaitu dari partnya itu kita investment. Karena kan di part investment ini ialah dia yang memberikan kita
passive income itu, Iya, gitu betul. ya kan. Nah, kalau kita bicara soal investasi, tentunya ada instrumen-instrumen investasi yang bisa kita jadikan opsi. Dan tadi kita agree ya, bahwasannya opsi instrumen investasi itu ada banyak sekali, banget, gitu ya kan. Cuman malam ini kita akan membahas lebih dalam mengenai instrumen investasi yang membagikan kupon atau dividen, yaitu obligasi dan juga saham ya. Nah, Feren, kira-kira perbedaan dari si obligasi dan saham ini tuh apa sih? Oke, jadi kalau bonds dan juga stocks nih ada dua. Dari bonds itu lebih ke surat hutang, di mana surat hutang itu di-issue bisa dari dua, dari government bisa dari corporate juga. Untuk dari pemerintah itu contohnya adalah surat hutang seperti Sun, Ori, FR, SBN. Nah, itu dari government. Cuma ada juga yang surat hutang atau bonds corporate atau yang dinamakan obligasi korporasi, which setiap perusahaan itu bisa menerbitkan surat hutang untuk memenuhi ataupun menambah kapitalnya. Tapi rata-rata itu adalah buat mereka tuh ekspansi bisnisnya, membutuhkan dana. Nah, mereka terbitinlah surat hutang korporasi tersebut. Nah, beda halnya dengan stocks. Kalau stocks ataupun saham itu lebih ke kepemilikan kita. Suatu kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi mungkin kita lebih familiar lagi kalau misalnya stocks yang kita bicara ini adalah public stock yang bisa kita perdagangkan ya, bisa kita perdagangkan di Bursa Saham Indonesia gitu atau di ISG. Nah, dari segi return pun mereka tuh juga berbeda sebenarnya. Dimana kalau bonds itu mereka mendapatkan returnnya itu based on kupon yang secara berkala, dan kuponnya itu ditentukan tergantung nih tadi kepada produk tersebut. Ada kupon yang setiap 3 bulan sekali, ada yang setiap 6 bulan sekali, ada yang bahkan 12 bulan sekali gitu, tergantung dari perjanjian di awal. Dan kalau bonds itu juga ada capital gain sebenarnya, Cak, di mana mereka itu bonds kan ada tenornya nih. Kalau misalnya di tengah-tengah jalan mereka mau jual bondsnya, nah itu ada spread yang bisa dijadiin capital gain juga. Cuma kalau misalnya sampai di akhir atau sampai maturity-nya, itu cuma dapat kupon secara berkalanya. Nah, kalau stocks itu ada return dari dividen, ada capital gain juga. Di mana dividen itu adalah perusahaan yang dia tuh profitable dan mereka tuh mau membagi ataupun get back ke shareholder-nya lagi melalui dividen. Nah, itu yang bisa dirasakan. Nah, cuma dividen ini nggak buat semua perusahaan juga yang bagiin gitu. Tapi yang udah return-nya itu adalah capital gain. Ada capital gain dan loss juga sebenarnya kan ya. Jadi capital gain itu adalah ketika ada spread ya, ketika kita beli dan jual itu ada perbedaan nilai yang bisa kita ambil sebagai gain kita ataupun loss kita gitu. Jadi untuk return, untuk stok itu ada dividen dan juga capital gain, sedangkan kalau bonds ada kupon berkala dan juga capital gain. Nah, mungkin yang membedakan mereka itu adalah dari segi risiko nih, Cak. Dimana risikonya kalau bonds itu lebih rendah dibandingin stok. Stok itu high risk gitu. Jadi kalau stok itu high risk, bonds itu lebih lower lah dibandingin stok gitu. Oke. Jadi ada bonds, ada stok gitu ya kan. Ini dua instrumen investasi yang menarik nih, Feren. Nah, tapi sebelumnya tuh aku pengen tanyain satu hal nih, Feren. Karena kan sebagai investor gitu ya kan, ketika kita itu berinvestasi, let's say aku invest di corporate bonds ataupun stok gitu ya kan. Nah, secara tidak langsung kan kita itu menggantungkan aset kita kepada perusahaan tersebut gitu ya kan. Nah, if the worst scenario happen ya, Feren, yaitu perusahaan tersebut bankrupt. Gitu. Nah, kita sebagai investor itu kan tentu punya hak dong atas perusahaan itu tersebut. Nah, tapi kira-kira kalau misalkan worst scenario itu tuh kejadian, kira-kira siapa sih yang akan menerima haknya itu lebih duluan? Oke. That's really a good question, Cak. Jadi mungkin kita bisa breakdown lagi nih dari capital structure dari perusahaan itu sendiri. Dimana kalau perusahaan bangkrut, ada urutan ataupun hak kreditor yang menjadi prioritas gitu. Ada 5 nih sebenarnya, yaitu yang pertama adalah bank loans. Ini adalah perusahaan yang dapetin loans dan mereka tuh udah masukin kayak jaminan gitu. Nah, yang udah dapet, yang punya jaminan itu mereka harus dikembalikan terlebih dahulu. Jadi
ketika bangkrut masih ada sisa duitnya itu harus dilunasin dulu dari yang bank loans. Sisanya ada yang urutan kedua, yaitu adalah high yield bonds. Jadi ketika perusahaan udah membagikan obligasi, mereka tuh wajib untuk melunasi dulu, kayak menyelesaikan dulu lah bagi bond holder yang udah pernah beli sama mereka gitu. Jadi bond holder udah selesai, ada sisa lagi, turun lagi ke convertibles, turun lagi ke common stock, perusahaan pemegang saham yang masih ada kepemilikannya di sana juga bayar gitu. Kalau misalnya masih ada lagi, baru di akhir yaitu rights atau warrants. Jadi based on priority liquidation, siapa yang dapat dibayar duluan kalau dibandingin tadi instrumen yang kita bicarain itu ada dua, yaitu adalah bond dan juga stock, yaitu yang pertama itu adalah bond holder dulu, diselesain dulu semuanya. Gitu. Kalau udah selesai, udah valid, udah clear, baru turun ke stockholder gitu atau pemegang saham. Nah ini juga menjelaskan nih teman-teman, yaitu risiko itu juga berdasarkan dari prioritas itu juga. Kalau bonds kan tadi dia dibayar lebih dulu, berarti lebih low risk dibandingkan shareholder yang lebih terakhir ya. Jadi lebih risikonya itu lebih tinggi gitu dibandingkan bondholder gitu. Oh, oke. Jadi dua instrumen itu punya karakteristiknya itu berbeda ya? Beda. Gitu. Tapi kalau misalkan bagi investor yang mungkin lebih konservatif, mungkin mereka akan lebih cocok ke obligasi ya? Bond ya, betul. Iya, karena kan dia kuponnya tuh dibagiin secara periodik, secara reguler gitu ya kan? Dan apabila terjadi resiko bankrupt, dia duluan gitu kan? Haknya dia duluan yang dibagi gitu. Oke, nah tadi tuh kamu sempat mention ada obligasi itu yang pertama, corporate bonds dan juga government bonds gitu. Nah, aku pengen coba cari tahu mengenai corporate bonds nih atau obligasi perusahaan. Kalau corporate bonds itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah kan dia bagi kupon nih. Nah, ketika dia bagi kupon itu apakah akan berdampak terhadap pergerakan harga bonds itu sendiri? Karena kan dia dijual di pasar sekunder kan, gitu. Nah, ketika dia bagi kupon tuh apakah dia itu berpengaruh gitu di harga obligasinya? Terus kemudian pajaknya itu tuh berapa persen sih, Feren? Oke. Nah, corporate bonds sendiri itu mungkin kalau ditanya nih, sebenarnya corporate bonds tuh cocoknya buat siapa gitu kan? Itu lebih cocok kepada orang-orang yang lebih fokusnya tuh ke cash flow. Yang ke cash flow, yang karena tadi yang seperti Ica juga sempat mention, di mana kuponnya itu fix, dibayarnya itu tergantung dari perjanjian, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Tapi kalau dibandingin, tapi kalau kuponnya ini, itu tuh wajib dibayarin gitu, sampai tenor berakhir. Tapi kalau misalnya tadi sempat Ica mention, kalau misalnya harga di sekunder itu mempengaruhi nggak sih? Sama sekali nggak mempengaruhi. Kalau misalnya harga di sekunder itu lagi turun misalnya, kupon yang kita dapatkan tuh tetap sama, tetap fix gitu, Ca. Dimana hal itu tuh yang bikin orang yang konservatif pasti lebih merasa tenang gitu kan ya. Dan corporate bonds umumnya tuh lebih atraktif dari coupon rate-nya, segi coupon rate-nya. Dimana coupon rate-nya itu kisaran 6-12% dan kalau tadi pertanyaan Ica juga tentang pajak corporate bonds tuh juga sama nih kayak saham gitu, dimana pajaknya itu 10% dari corporate dari kupon yang diberikan kayak gitu, jadi 10%. Oke. Nah, tapi Feren, sorry, aku pengen tanya sedikit ya. Kalau corporate bonds ini berarti dia pergerakan harganya itu nggak begitu fluktuatif ya? That's why dia jadinya lebih comfortable untuk si investor yang memang konvensional ini sendiri. Iya, betul. Gitu ya kan. Jadi ya karena dia memberikan cash flow secara periodik yang udah dari kupon yang udah ditetapin gitu ya kan. Makanya mungkin corporate bonds ini lebih comfortable bagi investor yang punya profil resiko konservatif ya. Konservatif to medium risk ya. Gitu. Nah, sekarang kita move on ke saham nih. Gitu. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita ke saham, kira-kira ada contoh nggak sih, Feren, mengenai corporate bonds gitu? Oke. Nah, kebetulan nih di BCA Sekuritas lagi ada penawaran nih, Ca. Di mana kita ada penawaran yang dari segi bunganya dan juga perusahaannya itu sangat-sangat atraktif loh menurut aku. Di mana ada dua nih yang aku bisa tampilin. Yang pertama adalah produk yang pertama itu adalah yang IDR ataupun yang rupiah. Mereka tuh membagikan kupon setiap 3 bulan.
Dan untuk produknya itu ada 3 jenis yang disesuaikan dengan tenor masing-masing. Untuk starting coupon rate-nya itu adalah 7,75% sampai ke 11%. Corporate bonds atau bonds itu bisa nyampe ke 11% tuh bisa dibilang lumayan atraktif nih di industrinya, Ca. Dan ini tuh bisa di split nih. Kalau misalnya di 3 tahun dia tuh 10,25 sampai 10,5%. Nah, itu untuk yang produk yang rupiah. Dan kita tuh juga lagi ada penawaran untuk produk di US dollarnya. Jadi kita mau nabung, kita yang pokoknya juga US dollar, dibayar kuponnya tuh juga berbentuk US dollar, Ca. Jadi kita tuh dapat kupon setiap 3 bulan, dan untuk kupon rate-nya startingnya tuh dari 5,5% sampai ke 8% untuk tenor 5 tahunnya. Jadi itu disesuaikan dari tenor masing-masing dan juga seri dari obligasi tersebut gitu, teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang merasa tertarik nih dengan produk yang disampaikan ini, boleh nanti di kontak juga kepada PIC-nya di akhir sesi. Nanti aku bakal cantumin juga untuk WhatsApp officialnya BCA Sekuritas. Jadi kalau teman-teman yang mau kontak dan pengen tahu lebih dalam dengan corporate bonds yang ditawarkan ini, feel free banget. Oke, jadi nggak cuma rupiah, tapi ada US dollar juga, gitu ya. Apalagi US dollar sekarang lagi menguatkan ya, iya, betul, 15.300 yang sebelumnya sempat 16,5 kan ya. Jadi itu adalah good opportunity sih kalau misalnya kita agree sih ya. Punya. Tapi ini dua-duanya IDR maupun US dollar tuh pajak sama 10% ya? Sama, semuanya sama. I see. Oke, tadi kita udah bahas mengenai corporate bonds ya. Kita coba move on ke stok nih. Boleh. Sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat stok gitu ya kan, apakah stok ya ini kan ada stok yang membagikan dividen ya? Iya, betul. Gitu ya kan. Jadi kalau misalnya stok ini dia bagian dividen. Nah, kalau pertanyaannya, kalau saham-saham yang membagikan dividen ini, apakah dia itu karakteristiknya itu sama semua? Dan apakah ketika saham ini membagikan dividen, itu tuh berpengaruh terhadap pergerakan harga si sahamnya ini? Bagi stok itu sendiri, dividen stok itu tuh ada banyak juga yang membagikan dividen. Dan di sini aku ada lampirin top 5 high dividend dari perusahaan ataupun stok yang ada di Indonesia. Ini ada 5, yang pertama itu dari PTBA, terus itu sekitar dividen yield-nya itu sekitar 14,2% per tahunnya. Terus ada ITMG, ada Adaro, ada Akra, dan juga Astra. Nah, tapi ini kan adalah dividen stok, dan ini lumayan besar sih, dari 10% sampai ke 14%. Sangat-sangat atraktif, cuma kita bisa split juga nih, Ca. Tadi kan kamu sempat nanya ya, dividen stok tuh ada karakteristiknya nggak sih? Ada, dimana dividen yield itu kan gak ditentuin gitu-gitu aja gitu. Tapi mereka tuh ada karakteristik. Ada 2 di sini yang bisa kita bedain. Yang pertama adalah high dividend, tapi dari segi stock price itu lebih ke fluctuate ataupun volatile. Dibandingin yang kedua ada yang low dividend, dividen yieldnya kecil, tapi stock price-nya itu lebih cenderung stable gitu. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya aja ya, Caya, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah yang high dividend tapi fluctuate on stock price. Mungkin dari sektornya aja, sektornya itu di sekitar seperti komoditi dan juga consumer cyclical. Dan mungkin yang untuk high dividend ini aku kategoriin yaitu adalah dividen yield-nya itu di atas 5% per tahunnya. Nah, sebagai contoh nih, aku ambil contoh yaitu adalah Adaro. Adaro yang tadi dividen yield-nya 11,5%, kita bisa cek nih untuk dividennya setiap pembayaran itu di tanggal berapa aja, dan yang warna hijau itu. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya yang tadi aku bilang, dia itu high dividend, yaitu 11,5%. Dari segi stock price-nya juga kita bisa lihat nih lumayan roller coaster gitu, Cak. Betul, teman-teman. Grafiknya juga lumayan fluktuatif ya. Iya, gitu ya? sangat fluktuatif nih. Apakah ketika kita lihat ini, kita tuh semuanya, oh kayaknya ini aja deh, dividen yield-nya tinggi. Tapi kuat nggak nih dengan roller coaster-nya stock price-nya? Tapi kalau misalnya kita lihat nih dari segi year to date-nya ataupun price-nya dari tahun 2024 aja sampai September, itu year to date Adaro tuh sekitar 55%, teman-teman. 55% itu udah masih di luar dividen yield ya. Jadi itu purely dari
capital gain anggapannya. Capital gain kalau misalnya dari beli di awal tahun sampai ke sekarang gitu. Untuk upside-nya tuh di 55% gitu. Tapi kita bisa cek juga nih, walaupun year to date-nya itu 55% dan dividend yield-nya itu 11%, kita harus cek juga historicalnya. Ketika dibagiin dividen, rata-rata itu tuh harganya tuh turunnya tuh juga yang bukan kecil-kecil gitu, lumayan berasa nih. Kayak misalnya di 2023 itu di sekitar turunnya sekitar 22%. Nah, jadi ini tuh bukan not for everyone juga, karena pasti orang bakal panik, wah dari yang tadinya plus terus bisa turun ke 22% walaupun kita dapat dividen yield yang besar, tapi ini lumayan menguji mental gitu kan ya. Ini kalau saya pakai terapin untuk dari memenuhi biaya hidup saya, bisa-bisa saya bulan depan nggak makan sih kayaknya. Iya, benar-benar. Karena ini benar-benar lumayan fluctuate dan juga volatile sekali. Iya. Jadi itulah yang dikatakan bahwa high dividend tapi fluctuate in stock price. Nah, jadi bisa juga dikatakan bahwa ketika perusahaan memberikan dividen yield yang tinggi, itu tuh buat mengcompensate kita juga sebagai shareholder, biar kita tuh lebih ngerasa in overall total return tuh masih yang stable gitu sebenarnya. I see. Gitu. Jadi walaupun year to date-nya tinggi, dividen yield-nya tinggi, kita harus bersiap juga nih dengan downside-nya. Turunnya itu juga bisa lebih dalam loh gitu. Jadi harus kuat nih mentalnya, Sya. Betul. Nah, yang kedua, tipe kedua itu adalah low dividend tapi dari segi stock price-nya itu lebih stable. Jadi contoh sektornya mungkin ada lebih ke banks, terus juga ada telco. Nah, sama nih kalau misalnya dividend yield yang low itu bisa dikatakan di bawah 5% per tahunnya. Nah, mungkin aku kasih contoh ya. Ini contoh ke perusahaan kita bersama ya, yaitu adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. Dividen yield-nya itu hanya 2,58%, dan dia tuh juga setiap tahun memberikan dividen 2 kali, interim dan juga finalnya. Nah, kalau kita cek nih, dividen yield BBCA tuh 2,58%. Cuma kalau kita lihat nih dari segi trennya, dari 2023 ke 2024, bahkan per hari ini aja tuh udah hit all time high lagi nih, Cak, seingat aku. Jadi ada di 10.005, berapa ya tadi ya, 10.600-an ya kalau nggak salah ya. Pokoknya 10.500 dia udah all time high sih. Iya, itu udah all time high kan ya. Nah, ini udah hit all time high lagi nih. Jadi overall trennya itu uptrend untuk BBCA. Dan dengan dividen yield 2,58% dan year to date-nya kalau kita lihat nih, kita flashback dari 2024 aja, itu udah memberikan sekitar 12%-an gitu. Nah, karena dia itu year to date-nya juga lumayan 12%, dividen yield-nya 2,58%, kita lihat ada risiko juga kok, cuma ya nggak separah yang tadi nih kalau misalnya yang high dividend, dimana kalau sekali turun tuh bisa yang kayak 7%, 5%, BBCA tuh kayak gitu kan untuk karakteristiknya. Jadi kita sesuaiin aja tuh, kita lebih cocok yang mana, mau yang high dividend pastinya high risk, high return juga gitu. Sama juga dengan yang kalau misalnya low dividend, tapi yang stable kayak gitu. Jadi itu let audience yang bisa ataupun teman-teman di rumah bisa nge-choose which one stock yang lebih preferable buat teman-teman dan juga untuk goals mencapai goals masing-masing gitu. Oke, jadi sebenarnya stok sama yang tadi sebelumnya kita bahas yaitu corporate bonds itu kayaknya kontradiktif sekali, seperti betul. Hitam dan putih gitu ya kan. Yang satu kayaknya ya sudah saya adem-adem aja, yang penting saya dapat kupon gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau yang di sini kita memang dapetin dividennya juga gitu ya kan. Tapi di balik itu kita ada something yang kita juga harus hadapin gitu ya kan, yaitu dari fluktuasi pergerakan harganya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, setiap instrumen investasi ini dia punya karakternya masing-masing gitu ya kan. Nah, kita bisa sesuaikan dengan profil dan goals kita juga masing-masing gitu. Karena kan itu akan kembali lagi ke diri kita gitu kan. Kita akan lebih cocok yang mana nih gitu. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke pertanyaan kita di awal nih gitu ya kan. Kan
awalnya itu kan saya bertanya tuh saya pengen hidup dari dividen nih Feren. Nah jadi kalau misalkan mau menghidupi biaya hidup saya dari dividen ini, kira-kira uang yang perlu saya butuhin itu berapa sih gitu ya kan? Apakah 3 juta, apakah 10 juta, atau bahkan 50 juta gitu. Jadi kita coba breakdown ya. Nah untuk coba kita asumsikan atau simulasikan gitu ya kan, ketika seseorang itu mempunyai biaya hidup sebesar 10 juta rupiah per bulannya gitu. Nah kira-kira tuh modal yang perlu disiapkan tuh berapa sih? Oke. Nah mungkin ini kasusnya Ica ya contohnya ya. Iya, Jadi boleh, jadi ini kita asumsikan Ica tuh pengen tiap bulannya tuh dapat 10 juta. Oke, mungkin aku kasih salah satu contoh aja di sini dari segi perhitungannya gimana sih cara menghitung berapa sih kapital yang kita butuhkan sebenarnya kan untuk mencapai 10 juta per bulan tersebut. Nah, kita asumsikan ketika Ica mengatakan monthly-nya itu pengen 10 juta, kita bisa tahunkan dulu, yaitu 120 juta. Dan kita bisa tahu nih, kita ambil contoh aja deh, Adaro, itu adalah saham Adaro dengan dividen yield-nya 11,53%. Nah, simply kita cuma bagi aja dari yang yearly 120 juta dibagi sama dividen yield tahunannya juga, itu adalah 11,53%. Yaitu kita tuh at least punya kapital 1 miliar 40 juta rupiah nih Ca, untuk biar kita bisa tuh dapat dividen yield per tahunnya itu 120 juta atau per bulannya itu kita bisa dapat 10 juta per bulan gitu. Nah cuma kan itu kan salah satu contoh untuk perhitungannya biar teman-teman di rumah juga bisa hitung nih. Kan tadi adalah kasusnya Ica, tapi teman-teman pengen misalnya aku kayak 15 juta per bulan. Nah silahkan hitung sendiri gitu. Kita bisa tahu goals kita apa karena kita tahu dulu nih amount of money yang kita butuhkan, seperti itu. Nah mungkin aku juga kasih contoh nih untuk instrumen-instrumen lainnya. Kalau tadi ada Adaro 1 miliar 40 juta, ada lagi contohnya Astra 10% nih per tahunnya. Kalau 10% per tahun kita bisa dapat kapitalnya itu adalah sebesar 1,2 miliar. Nah, lain halnya dengan BBCA. Kalau tadi kan BBCA itu termasuk low dividend, tapi stable price, yaitu dividennya itu 2,58%. Kalau kita mau dari dividen yield-nya aja nih, Ca, itu tuh kita butuh 4,6 miliar untuk dapetin per bulannya itu 10 juta. Gitu. Nah, terus kalau tadi juga kita sempat nyinggung bonds juga, corporate bonds, aku contoh ambilnya kupon yang 3 tahun aja, yaitu 10,25%. Untuk biar kita biar tiap bulannya itu dapat 10 juta, kita butuh kapital sebesar 1,17 miliar. Nah, mungkin perlu di-highlight juga nih teman-teman di rumah juga, dimana kalau misalnya sebelah kiri ataupun yang stocks, itu tuh dividen kita cuma berupa dividen yield. Dividen yield itu tuh tiap tahun itu berbeda, sangat-sangat fluctuate, dimana dari segi nominal, dari kapan dia bayar dividennya itu tergantung dari kebijakan perusahaan itu masing-masing. Gitu. Dan di sini kita tuh cuma mentioning kalau misalnya kita hidup dari dividen yield, dan di sini belum memperhitungkan capital gain sama sekali atau share price-nya sama sekali gitu. Kalau tadi kan high risk high return karena dia punya another extra risk nih untuk mendapatkan extra point juga, yaitu adalah dari capital gain gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini itu purely dari dividen yield aja. Sedangkan kalau daripada corporate bonds itu kan mereka pasti akan bayar secara reguler gitu. Dan dia tuh juga tidak terpengaruh oleh harga obligasi juga. Jadi konsepnya itu adalah fix dan dibayarkan tergantung dari kebijakan dari si penerbitnya itu juga, mau 3 bulan, 6 bulan sekali, ataupun setahun sekali gitu. Jadi itulah yang membedakan kalau misalnya kita mau stocks ataupun bonds, dua-duanya nggak ada masalah gitu, karena itu balik lagi kepada teman-teman yang cocoknya tuh yang mana. Tapi ini adalah kita lebih ke breakdown aja berapa sih big numbers yang kita butuhkan gitu. Kita butuhkan untuk mendapatkan si 10 juta per bulan ini. Cuma tetap ya teman-teman harus telaah lagi kira-kira 10 juta per bulan buat teman-teman di rumah tuh cukup atau enggak. Kalau enggak, coba run your numbers sendiri gitu. Jadi biar tahu nih, kebayang kira-kira butuh alokasiin dana itu berapa gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat tuh
kurang lebih modal yang saya butuhin itu dari rata-rata return 10% per tahunnya itu tuh sebesar 1 miliar ya. Iya. Feren ya. Jadi untuk bisa mencukupi si kebutuhan saya tadi gitu kan yang 10 juta setiap bulan, jadi saya butuh 1 miliar gitu ya kan. Nah, kamu coba stay dulu di sini karena saya punya pertanyaan lain. Mungkin lebih tepatnya tuh I have another problem sih, Feren, gitu. Jadi kayaknya nggak cuma sampai situ doang. Karena kalau kita ngomongin uang 1 miliar, cuman supaya saya bisa menghidupi saya 10 juta per bulan, gitu ya That's kan. a big number ya. That's a big number, gitu ya kan. Dan saya akan berpikir, wah ini kayaknya impossible sih. Saya bisa financially independent under 40, gitu ya kan. Karena uang 1 miliar tuh belum kegambar sama saya, gitu ya kan. Uang 1 miliar belum kegambar. Tapi kalau misalkan uang 10 juta untuk hidup dari bulan ke bulan masih kegambar, gitu ya kan. Tapi kan balik lagi, kita goalsnya tuh pengen financially independent under 40, gitu ya kan. Jadi kamu ada strategi atau cara apalah gitu supaya saya bisa getting my first 1 billion under 40 nih, Feren. Oke. Nah, ada Ca. Jadi ada yang namanya dollar cost averaging. Jadi di sini tuh kita tuh nggak, kalau tadi kan emang nih kita langsung nih 1M, kamu harus 1M biar dapat 10 juta per bulan. Tapi kan itu sangat susah ya untuk ter-achieve ya. Jadi kita bisa menggunakan dollar cost averaging. Jadi di sini mungkin aku bakal kasih simulasi ya. Simulasi ini adalah kita anggap returnnya itu 5% per tahun. 5% per tahun, which ini sangat konservatif nih. Kalau dibandingin sama produk instrumen yang kita suguhin tadi, dari segi yield dan juga coupon rate-nya itu sangat-sangat bisa nih, karena kita kasih konservatif itu 5%. Nah, let's say kita flashback lagi, kalau misalnya usia produktif itu kan start let's say dari lulus kuliah gitu ya. Lulus kuliah dari 22 tahun. 22 tahun, let's say sampai umur 27 tahun, kita sisihin per bulannya itu adalah 3 juta per bulan. Berarti kan per tahunnya itu adalah 36 juta. Ya. Jadi 36 juta. Nah, itu digulung dan juga yang itu dinamakan dollar cost averaging. Setiap kita sisihin, itu kita langsung diinvestasikan gitu. Nah, next-nya itu adalah selama 6 tahun itu pasti kita akan ada kenaikan salary, terus juga kita pasti mendapatkan income yang lebih gitu. Mungkin dari start dari 28 aku mau sisihkan 5 juta per bulan gitu. 5 juta per bulan menurut aku lumayan achievable ya Kak, ketika kita umur 28 tahun untuk menyisihkan 5 juta per bulan. Nah, kalau kita lihat nih Caya, kalau kita butuh 1M, 1,2M itu tuh terkumpul loh, Cak. Kita tuh terkumpul di umur 37 tahun. Di umur 37 tahun kita bisa terkumpul 1,2 miliar, which itu tuh under 40, dan itu ketika itu kita bisa mendapatkan 10 juta per bulan. So, it's 100% possible buat kita tuh bisa achieve under 40, dan yang paling penting tuh adalah DCA. Dan kalau misalnya di BCA Sekuritas, kita juga ada yang nama programnya Yuk Nabung Saham. Jadi setiap bulan kamu bisa nih set up buat nabung saham, sesuaiin berapa nominalnya, terus nanti bisa langsung terinvestasikan gitu, yang akan dibantu oleh tim kita gitu. Jadi ketika kita menyisihkan setiap bulannya, itulah yang bikin kita tuh semakin dekat dengan goals kita. Bukan yang tadi sebelumnya kan lumayan kasar ya kita ya. Lumayan kaget gitu. Iya, kaget kan ya, big number 1,2 miliar baru bisa dapat 10 juta per bulan gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini mungkin lebih terbayang juga nih Aca. Jadi dan orang-orang mungkin lebih ngerasa, oh ternyata achievable ya buat mendapatkan 10 juta per bulannya. Cuma mungkin harus disclaimer juga nih Ca, kalau misalnya ini tuh tidak menghitungkan inflasi, terus juga belum menghitungkan segala macam external risk lainnya gitu. I see. Jadi sebenarnya ya baik lagi ya, kita udah dapat gambaran hitungan itu seperti apa, nanti kita bisa menyesuaikan lagi gitu ya kan, seiring dengan kebutuhan kita itu berapa gitu. Cuman tapi itu tadi kita harus ingat di yang kita awal tadi bahwasannya
semakin besar gaya hidup kita gitu ya kan, maka semakin besar juga modal yang harus kita kumpulin. Betul. Gitu ya kan. Nah, regardless dari apa yang kita kerjakan, terus juga dari mana income kita gitu ya kan, siapapun tuh sebenarnya bisa memilih gaya hidup supaya bisa achieve si FIRE ini gitu ya kan. Nah, setelah Bapak dan Ibu tonton sesi kita malam ini, Bapak Ibu juga bisa langsung mulai habit yang baru gitu ya kan, yang mungkin sebelumnya kayak misalnya Gen Z atau milenial tuh kan nggak lepas dari kopi gitu ya kan. Betul. Nah, itu juga sebenarnya tuh kita ada kemarin sempat hitung-hitung gitu ya di sesi yang sebelumnya, kira-kira cost dari gaya hidup kopi ini tuh juga sudah memakan berapa sih gitu ya kan. Kalau kita allocate itu sebenarnya tuh bisa impactful sih gitu. Dan dari situ kita jadi bisa tahu gitu ya kan, kita tuh butuh berapa dan di umur berapa kita bisa financially freedom gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, financially independence under 40 bukanlah gimmick dan bukan angan-angan semata. Kita hanya membutuhkan konsistensi dan memulai berinvestasi sejak dini gitu ya kan. Sehingga dividen yang kita dapatkan itu bisa memenuhi biaya hidup kita. Gitu ya Feren ya. Oke. Jadi mungkin nanti sebelum kita buka sesi Q&A-nya, Feren akan memberikan sebuah quotes dan juga mungkin penawaran-penawaran promo yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Feren silakan. Thank you. Jadi teman-teman sekalian di rumah, sebenarnya kalau dikatakan investasi itu mudah ya. Investasi itu adalah menyisihkan uang, terus masukin ke produk investasinya. Dan yang kedua, sebenarnya yang susah itu adalah eksekusinya. Startnya itu yang susah. Dan yang lebih susah lagi adalah being consistent. Kalau misalnya kita nggak konsisten melakukannya itu tiap bulan, itu tuh pasti ya kita bakal far from financial independence itu sendiri. Dan yang kalau misalnya di dunia investasi, yang paling susah itu adalah managing the emotions. Jadi kalau teman-teman mau mulai, it start from now. Bisa berbagai macam kok instrumennya, jangan bisa saham, bisa obligasi, dan juga kalau nanti teman-teman ada yang pengen ditanyakan, feel free juga, karena kebetulan kita ada promo spesial nih. Dari BCA Sekuritas akan punya promo special fee untuk transaksi. Jadi bagi teman-teman yang mau transaksi fee-nya itu 0,12%, itu gampang banget tanpa deposit. Kalian cuma butuh buka rekening sahamnya aja dengan BCA Sekuritas. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, bisa kunjungi link juga ya yang di wealthsummit.bca.co.id. Dan tentunya kita bakal memberikan promo yang menarik lainnya. Dan ini tuh sampai 20 September aja teman-teman untuk special fee-nya. Nah, mungkin aku juga sedikit perkenalkan tentang BCA Sekuritas itu sendiri. Dimana ketika kita teman-teman sekalian udah menjadi nasabah dari BCA Sekuritas, kalian akan mendapatkan market update. Terus juga kalian bisa bertransaksi saham dan juga obligasi yang tadi sempat aku present juga ya. Dari segi obligasi korporasi, itu tuh kita melakukan penawaran. Dan kalau misalnya nanti ada yang tertarik, feel free buat as aja untuk di CP yang tertera nantinya. Terus juga ada ide investasi. Nanti yang ada yang nabung saham juga, kalau misalnya kita mau secara reguler dan juga secara konsisten untuk membelikan saham, nah itu kita juga ada fiturnya teman-teman. Dan tentunya BCA Sekuritas itu bisa diakses dimanapun. So ini adalah contoh-contoh ya, ada informasi secara berkala melalui WhatsApp dan juga Telegram. Dan teman-teman nggak usah takut, karena di sini juga ada best friend diskusi. Jadi two ways conversation. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, bisa tanya di grup, lempar di grup, karena semuanya sangat-sangat helpful kok. Jadi maupun sesama nasabah, itu juga mereka mau menjawabnya gitu. So ini adalah kontaknya. Di sini yang sebelah kanan itu adalah WhatsApp officialnya BCA Sekuritas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya tentang corporate bond study ataupun mau penawaran menarik yang 0,12% itu juga bisa kontak di WhatsApp official kita. Dan kalau misalnya ada apa-apa, let us know aja. Semoga kita bisa bantu untuk mencapai FIRE kalian gitu. Nah mungkin untuk mengakhirinya, aku mau akhiri dengan quotes juga nih, dimana there's no one who will guarantee you from the security, financial independence, dan the lifestyle you want. Kecuali kamu sendiri. Gak ada yang di dunia ini yang bisa kayak ngeyakinin, oh kamu tuh nanti di umur sekian pasti bakal financial independence kok. Tapi kalau kamu nggak ada persiapan, kamu nggak ada usahanya, ya
itu bakal jadi sia-sia gitu. So it start from now. Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran dan pengen bertanya lebih lanjut, yuk kita ngobrol juga di Q&A juga. Thank you. Oke, Feren, jadi kita udah masuk banyak sekali nih pertanyaan. Waduh. Mungkin aku bacakan satu persatu ya. Boleh. Oke, jadi pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana jika dividen yield itu di 12% lebih, tapi harga sahamnya itu turun bisa sampai dengan 40%? Nah, kira-kira saham jenis kayak gini worth it nggak sih? Atau apakah ada matriks lain untuk melihat perusahaan tersebut itu menarik untuk dilirik atau tidak? Oke. Ini good question nih. Sebenarnya ini adalah seperti yang tadi ya, contoh kita, yaitu dividennya itu high dividend, tapi dari segi harga saham juga fluctuate. Itu adalah contoh yang kayak di komoditas, sektor komoditas itu. Nah, sebenarnya apakah itu worth to invest? Itu tergantung dari kita tuh investnya, dan kita ngelihat juga kalau misalnya perusahaan tersebut tuh masih ada growth, dan dari segi bisnisnya itu selalu expand, it's okay. Bahkan it's okay juga buat kita buat average down. Kalau misalnya turun 40%, dividennya ya 12%, anggapannya tuh kalau kita masih believe dengan the company, berarti it's time for us to average down. Biar kita juga dapat average price-nya itu juga lebih di bawah lagi. Jadi once perusahaan itu ataupun harga saham itu naik, itu juga lebih cengli lah anggapannya gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman tuh harus cek juga background dari perusahaannya, dari manajemennya, kemudian dari matrix untuk business growth-nya, apakah masih ada, apakah dia memberikan high dividend, tapi ternyata growth-nya itu nggak ada, ya it's better not to invest more gitu. Tapi kalau misalnya masih ada dan emang ini adalah kayak ini lagi dikasih diskon nih, ya it's time for us to nambah gitu, buat average down gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh nggak necessarily kita melihat dividen doang sama stock growth-nya ya. Betul. Tapi mungkin kita bisa analisis secara fundamentalnya juga gitu ya. Oke. Kita ke next question ya, Feren ya. Nah, pada saat ini tuh batu bara itu merupakan komoditas yang menjanjikan dikarenakan profit itu cenderung tinggi pada perusahaan yang mengolah si komoditas ini gitu kan. Tapi pada saat ini tuh dunia sama-sama nih gerak barengan gitu ya kan. Mereka tuh menuju ke energi yang terbarukan, di mana climate change itu udah diserukan di mana-mana gitu ya kan. Nah, menurut Feren sendiri gitu ya kan, gimana sih potensi dari emiten batu bara untuk di masa yang akan datang? Sebenarnya kalau misalnya kita energi terbarukan, pasti cepat atau lambat target kita ataupun target negara dan di dunia itu pasti mau renewables. Cuma sekarang tuh kan anggapannya masih transisi nih, dan kita tuh tidak bisa hidup tanpa batu bara. Untuk pembangkit listrik itu tuh masih membutuhkan batu bara, dan mungkin caranya itu adalah kita bisa memilih perusahaan yang ada invest juga ke renewables juga. Misalnya nih perusahaan batu bara dan dia juga punya other business yang fokusnya itu ke renewables. Jadi once nanti kita udah transisinya lumayan cepat, perusahaan itu tuh juga tidak ketinggalan gitu. Jadi batu bara tuh emang high profit, dan sebenarnya buat saat ini demand-nya tuh masih ada, dan walaupun renewables itu masih lama ya sebenarnya di 2050 ya itu masih takes time. Jadi as far as we far from that, kayaknya buat investasi masih atraktif sih kalau menurut aku. Gitu. Iya, aku agree sih. Memang walaupun climate change ini udah diomongin di mana-mana gitu ya kan, tapi kayaknya kita belum punya infrastruktur yang mumpuni juga, ya kan, untuk kita langsung plek ketiplek pindah ke green energy ini gitu ya kan. Jadi mungkin gambarannya itu kita akan hidup berdampingan ya. Betul. Gitu. Jadi sembari kita itu mempersiapkan transisi itu gitu ya kan, tapi kita masih tetap menggunakan si batu bara ini gitu ya, atau komoditi ini.
gitu. Ya kan? Oke. Mungkin next question ya. Nah, mana yang lebih bagus untuk masa tua? Nabung atau invest dari capital gain atau bergantung dengan dividen? Dikarenakan banyak juga perusahaan yang fundamentalnya bagus tapi dia nggak bagi dividen. Oke, jadi pertanyaannya mana yang lebih bagus? Mau nabung atau invest. Nah, ini ceritanya ini untuk masa tua nih gitu. Jadi mungkin dia akan lebih less trading gitu ya. Oke, jadi dia lebih ke DCA aja nih kan ya? Betul, DCA aja. Tapi untuk, banyak perusahaan yang bagus namun dia tidak membagikan dividen. Iya, jadi dia fundamentalnya bagus gitu kan. Cuma dia nggak bagi dividen gitu. Tapi ya mungkin dia capital gain-nya berharap dari betul, growth-nya, gitu betul. Gitu. Oh, mungkin kalau misalnya itu sebenarnya ya untuk perusahaan memilih perusahaan atau saham itu belief juga sih. Kalau misalnya kita masih ngerasa fundamentalnya bagus, dia tidak membagikan dividen, ya mungkin kita nggak buat masa tua kan ini kan anggapannya kita nggak mau semuanya tuh risikonya ke sana. Kita nggak tahu perusahaan ini tuh bakal successfully bakal terus nggak sampai kita masa tua. Jadi kita tuh tetap harus diversifikasi ya, ya dimana diversifikasi oke lah kita believe in this company. Cuma ya mungkin kita kasih porsinya aja. Let's say maksimum 20%. Sisanya kita nyari yang dividen atau yang growth company yang punya dividen tapi kecil tapi stable gitu. Jadi kita jangan yang masukin semua capital kita ke satu bucket dan kita berharap ini harus jadi sampai aku tua gitu. Which kita tuh jangan terlalu berharap seperti itu, tapi kita bisa spreading aja. Kayak kalau misalnya ini jadi ya it's good. Cuma kalau misalnya ini gagal ya kita punya backup plan nih gitu. I agree sih, cuman mungkin kita juga nggak bisa melihat sebelah mata juga ya, karena kita harus melihat total return. Betul. Gitu, ya kan. Dan itu tadi yang kayak Feren bilang, kita nggak boleh jangan taruh put in one basket aja, gitu. One basket, betul. Gitu ya. Oke, next question. Apakah perusahaan yang market cap kecil, namun profitnya bagus, menarik untuk diinvest? Jadi market capnya kecil tapi profitnya bagus. Nih. Oh, ini gini. Yang suka small cap nih ya kayaknya ya. Ini biasa small yang suka cap. judi-judi small cap nih yang kayaknya. Biasanya tuh kalau disenggol dikit langsung naik gitu ya. Nah sebenarnya ya sama sih, nggak jauh beda sih jawabannya. Karena kita pasti ngelihat potensi juga ya, potensi kedepannya itu kayak gimana. Kalau perusahaannya kita believe story-nya tuh bagus, fundamentalnya jalan, ada corporate action, dan kita ngerasa kayaknya in the short term kayaknya this company tuh bakal growing more. Walaupun ya kita punya faktanya gitu. Punya faktanya perusahaan ini bagus, profitable, tapi kalau misalnya dia tidak bisa mempunyai growth yang lebih lagi, itu kan anggapannya ya investor tuh nggak tertarik nih dengan ini. Cuma kalau misalnya kita believe dan semuanya itu udah make sense dan dari segi growth dan juga bisnis prospeknya juga oke, why not gitu. Menurut aku why not. Cuma ya balik lagi kita jangan yang all in ke sana gitu. Kita tetap ada anggapannya ya punya apa ya? Punya pocket yang emang buat small cap gitu. Tapi sisanya tetap harus ada yang buat investment kayak gitu. Oke, nah itu interesting sih Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa bagi ya pocket kita gitu ya kan. Mana budget yang memang untuk kita mainkan di small cap, mana di mid dan big capnya gitu ya kan. Jadi secara resiko juga sudah terdiversifikasi gitu ya kan. Oke, next question nih. Jika misal saya memaksakan membeli mobil yang cukup mahal dan saya pakai selama mungkin misal 10 tahun gitu, apakah itu termasuk frugal living? Frugal living? It's, menurut aku itu tergantung dari pendapatan kamu. Ya kan, kalau misalnya pendapatan kamu gede dan kamu yakin dengan mobil yang cukup mahal itu kamu bisa let's say ya, frugal living itu kan sebenarnya tidak melebih-lebihkan kan ya. Selama ada, cukup, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ini kan cukup mahal, tapi aku nggak tahu nih cukup mahalnya itu berapa, dan dari segi income-nya itu apakah mumpuni atau memaksakan. Jadi kita nggak bisa ngejudge nih dari segi frugal living ini tuh adalah beneran frugal living atau sebenarnya emang ya ini sebenarnya dia mampu gitu. Betul sih.
Karena sebenarnya baik lagi kalau kita balik ke tujuan gitu ya kan. Sebenarnya kita kalau misalkan cuman butuh mobil untuk kendaraan gitu ya kan. Banyak opsinya. Banyak opsinya. Banyak. Gitu. Jadi tapi baik lagi kalau misalkan si luxury car ini memberikan productivity untuk si orang tersebut ya why not gitu ya kan. Jadi dan it depends lah. Kalau ngerasa mampu juga nggak masalah sih gitu. Iya betul. Gitu. Oke, next question. Jadi kenapa saham teknologi di Indonesia itu tidak mendominasi seperti saham-saham teknologi di Amerika, Taiwan, Korea, Jepang? Nah ini sebenarnya good question nih, Karen. Aku juga penasaran sih, kenapa kok sektor teknologi di Indonesia itu nggak se-booming di luar negeri gitu loh? Kita kenapa tidak bisa mendunia? Kenapa? Sebenarnya itu kita yang sektor tech ya, sektor tech itu kalau di Indonesia tuh kan sektor tech-nya tuh masih dikit ya, masih sangat dikit yang udah publicly offering gitu. Dan yang rata-rata perusahaan ini tuh perform kok waktu COVID kemarin bahkan kan, waktu COVID tuh semuanya menggila gitu. Sektor tech maupun di Indonesia maupun di luar negeri itu semuanya menggila gitu. Cuma sekarang in the current position sepertinya orang tuh juga udah mulai kita kan udah back to normal lagi dan kita tuh yang bukan punya kayak misalnya deh di US tuh ada yang semiconductor buat bikin chip-chipan dan sedangkan di Indonesia tuh nggak ada. Kita paling tech-nya itu lebih ke software terus juga kayak cuma kayak e-commerce gitu kayak gitu-gitu kan, dan yang mana itu tuh bukan yang raw materialnya. Jadi di Indonesia tuh sektor teknologinya tuh masih yang berupa services ataupun jasa. Jadi kayak kita kerjasama dengan software, terus kita bisa jualin ke Indonesia punya market. Nah bukan yang menjadi raw material yang diciptakan yang akan dibutuhkan ke seluruh dunia gitu. Betul. Jadi kalau dari segi sektor tech sendiri, so far sih emang belum banyak sih perusahaan yang udah IPO di sektor tech gitu. Iya, justru si raw material itu ya yang membuat si tech sektor ini tuh yang dicari di seluruh dunia. Iya, kan, sedangkan kita belum punya. Iya, gitu. Dan ya gitu sih. Dan rata-rata sektor tech-nya kita masih yang software ya rasanya masih software dan sih. masih sedikit banget di Indonesia. Tapi apakah bisa nextnya itu? Supposedly pasti sih, karena kan kita juga masih negara berkembang ya, dan pasti untuk teknologi kita juga pasti harus lumayan ini lagi ya, harus bergigih lagi karena kayak di US tuh semua udah pakai AI dan lain-lainnya, dan kita tuh harus capture itu juga tuh di Indonesia, dan cepat atau lambat harusnya Indonesia juga akan ngikutin lah. Should be. Oke, next question. Ketika ingin stock picking, parameter apa aja yang harus dianalisis apabila kita ingin menerapkan fundamental analysis? Oke, ketika stock picking, parameter apa? Fundamental berarti ya? Kalau fundamental tuh based on sektor juga sih. Misalnya kita bisa set PE-nya di bawah 5, price to earning-nya. Terus juga kita pasti nyari yang profit-nya tuh yang positif. Terus kayak kalau dari segi manajemennya itu gimana? Apakah manajemennya itu sangat membantu ataupun punya misi atau visi dari perusahaannya itu yang sangat jelas gitu. Itu sih yang mungkin kita tuh bisa punya matrix juga untuk ngecekin apakah perusahaan ini tuh good to invest atau enggak gitu. Oke, jadi sebenarnya baik lagi ke data ya. Kalau misalkan fundamental data driven tuh baik lagi ke data fundamental gitu. Karena nanti data tersebut yang akan mencerminkan si perusahaan itu tersebut gitu ya kan. Oke, terus next question nih, Feren. Nah ini mungkin yang bisa jawab cuman kamu sih. Aduh, apa nih? Nah, cara buka rekening di BCA Sekuritas. Cara membuka rekening di BCA Sekuritas itu gampang banget. Jadi kita tinggal masukin identitas dan juga mungkin bisa klik link juga di yang tadi aku sempat mention. Kalian bisa kontak ke WA officialnya BCA Sekuritas atau bisa chat juga di Instagram. Kalian juga bisa open rekeningnya itu sekarang cepet banget, jadi kayak cuma 10 menit itu kalian bisa open rekening kok. Jadi kalian siapin aja kayak NPWP ataupun KTP, foto, dan juga tanda tangan gitu.
Jadi teman-teman kalau yang belum punya account di BCA Sekuritas mungkin boleh open ya. Dan nanti kita bakal ketemu lebih sering lagi karena kita bakal lebih banyak sharing dan juga bakal banyak ide investasi ataupun market update juga dari BCA Sekuritas. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, feel free, kita juga bisa kontak juga. Mungkin aku bakal present juga yang di sini ya. Jadi kontak di sini WhatsApp-nya atau bisa di Instagram kita juga gitu. Oke, jadi nanti bagi Bapak dan Ibu yang tertarik nih pengen buka account di BCA Sekuritas gitu ya kan, tenang aja, kita nanti akan kasih Bapak dan Ibu kesempatan supaya bisa menghubungi Feren ya gitu. Jadi bisa ngobrol lebih lanjut lah. Iya, betul. Nah, last question, jadi apa tanda-tanda kita harus cut loss posisi kita, terutama ketika kita investasi di saham yang well known tapi tiba-tiba merangkak. Meanwhile emiten lain di sektor yang sama harga sahamnya itu grow terus nih. Jadi curhat ya kayaknya ya. Ini lagi konsul portfolio. Lagi konsul kayaknya ya. Oke, apa tanda-tanda kita harus cut loss? Sebenarnya itu tuh kalau cut loss kan tadi kamu juga udah mention nih kalau emiten di sektornya yang sama itu tuh sebenarnya perform. Berarti kita harus recheck lagi nih, kita harus cek perusahaan itu tuh ada kenapa sih? Kenapa dia bisa lagging misalnya ataupun kenapa dia bisa turun harganya? Bisa aja dia ada corporate action ataupun ada news yang anggapannya tuh tidak baik nih untuk si perusahaan. Mungkin dari segi growth story-nya atau dari perusahaan itu lagi misalnya ada kena masalah atau apa gitu. Jadi itu yang harus kita check up lagi sih. Karena kita yang gak bisa yang secara lihat nih sektornya tuh jalan tapi kok dia bisa turun gitu. Pasti ada something wrong dan itu tuh yang harus kamu telah lagi. Jangan yang gara-gara lihat sektornya masih baik-baik aja tapi ternyata ketika kita lebih deep dive lagi perusahaan itu ternyata ada something wrong gitu. Jadi cut loss-nya itu ketika kita ngerasa story-nya itu ataupun bisnis ekspansinya itu udah kurang make sense di mata kita ya. Jadi di saat itu adalah di saat kita kayak oke, mungkin kita harus switching ke saham yang lain gitu. Betul, iya sih. Karena jangan takut untuk cut loss kok teman-teman. Cut loss itu adalah bagian dari pembelajaran dan juga itu adalah sebagai kita tuh alert juga ya bahwa kita tuh di sini tuh ada risiko di sini, ada risiko ruginya juga. Tapi kita harus terima itu, gitu. Betul. Oke, jadi ya itu ya kita jangan takut untuk cut loss gitu ya kan, tapi kita bisa cari opsi lain untuk bisa menutupi ya, loss yang tadi gitu. Menutupin loss yang tadi, betul. Oke, Feren, tadi adalah last question dari sesi kita malam hari ini gitu ya kan. Cuman sebelumnya mungkin aku izin menginfokan untuk Bapak Ibu nasabah BCA selama periode Wealth Summit ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan spesial promo cashback reksadana hingga Rp750.000 untuk investor baru serta cashback reksadana hingga Rp15 juta untuk pembelian produk reksadana bagi existing investor ya gitu. Nah, nanti untuk info lebih lanjutnya dapat dilihat pada website wealthsummit.bca.co.id pada menu tab promo atau landing page promo pada BCA-ID/WS online promo gitu. Oke, baik. Mungkin untuk menutup dari sesi kita pada malam hari ini, saya izin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu nasabah BCA tercinta yang sudah join di sesi kita pada malam hari ini. Saya juga thank you Feren, thanks for coming gitu ya kan. Very insightful gitu ya kan. Kita banyak sekali menerima informasi-informasi dan pembelajaran gitu ya kan. Jadi semoga nanti ketika kita ketemu kita dapat ini ya sebuah testimoni. Wah, dengan mengikuti seminar kita saya bisa achieve fire gitu ya kan. Gitu ya. Oke. Baik, thank you Bapak dan Ibu sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.